Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi semuanya ya teman-teman. Apa kabarnya nih buat seluruh komunitas di channel ya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Oke teman ya. Jadi kesempatan kali ini gua akan coba untuk update informasi mengenai PAU ya. Karena kemarin tuh banyak yang request bang coba update PAU nih. Karena ada apa namanya pengumuman terbaru ya mengenai migrasi kalau nggak salah. Sebenarnya migrasi itu masih lama banget ya cuy, masih lama banget karena migrasi itu nantinya akan terjadi ketika mainnetnya ya, ketika mainnetnya sudah ada gitu teman. Nah, karena mainnetnya ini masih belum ada ya, bisa dibilang di roadmap terbarunya aja itu belum ada kabar mainnet akan berlangsung. Ya, jadi masih mentok tuh di November, tapi kita nggak tahu nanti di akhir tahun tiba-tiba mainnet, kita juga nggak tahu. Makanya mereka itu menginfokan sedini mungkin ya untuk proses migrasinya ini. Memang sedikit rumit ya, tapi detail banget cuy, benar-benar detail banget untuk penjelasannya, teman. Tapi di sini gue mau sebutin inti-intinya aja ya. Kalau gue jelasin semuanya bakal banyak banget gitu teman. Nah, jadi untuk hal itu nanti bakal kita bahas semua di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis, oke? Jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru nonton channel gua ya teman dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency ya serta sentimennya ya. Dan kalian juga bisa bergabung di grup Telegram gua ya. Di sini juga gua setiap harinya akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimen-sentimennya. Dan gue juga sering nge-share informasi putar token yang masih early banget ya, yang pasti kalian nggak bakal ketinggalan lah. Ya, dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi teman ya. Oke ya, jadi kita pantau market sedikit aja ya. Dimana saat ini Fatover Grid Index untuk kripto itu berada di level 73 teman ya. Dimana ini faktor keserakahan cukup kuat ya, meskipun sudah berkurang karena kemarin di 75 kalau nggak 76 ya. Nah, untuk saat ini BTC itu tertahan ya teman ya, masih tertahan di area sekitar 51.000 ya, meskipun kemarin nyentuh di 50 teman ya. Nah, karena penurunan BTC ini ya, altcoin lainnya ya itu terkena dampak sih. Kalian bisa lihat rata-rata ya di 24 jam terakhir altcoin itu rata-rata mengalami minus yang cukup tinggi. Sebenarnya ini adalah momen kesempatan buat teman-teman semua yang punya jagoan yang sedang minus banyak ya. Nah, itu kesempatan buat kalian melakukan DCA ya, tapi ini bukan saran investasi ya teman. Oke, jadi kita langsung aja karena memang ini terlihat banget marketnya tuh merah meruna ya, merah meruna banget kalau kalian lihat di sini. Jadi di sini gue langsung aja untuk cek ya perkembangan dari si PAU ini gitu teman. Jadi memang beberapa kali ya untuk si PAU coin PAU token ya, karena saat ini kan belum mainnet sih, masih token ya, RC20 ya. Jadi dia beberapa kali itu menginfokan bahwa akan melakukan uji beta testnet ya, tapi untuk waktunya memang gue kurang tahu juga tahun, dan mereka juga belum menyebutin waktunya kapan. Intinya di kuartal 1 2024, intinya seperti itu. Nah, baru-baru ini dari 19 Februari kalau gue pantau ya, setelah pengumuman migrasinya itu, di sini teman ya ada Hello World teman ya. Setelah tadi yang when this week ya, kapan minggu ini katanya. Hello World, halo dunia katanya. Jadi ini memungkinkan kode-kode atau informasi yang memungkinkan, gue rasa uji beta testnya tuh udah dekat banget ya. Gue tapi nggak tahu kapan gitu ya. Tapi ini dari melihat postingan ini, gue rasa uji beta testnet dari blockchain dari PAUchain ini kayaknya sudah dekat banget ya. Uji beta ya, bukan mainnet ya. Ini uji beta ya, karena diinfokan seperti itu. Kalau kita scroll ke bawah ya teman. Jadi memang nah ini nih yang ditanyakan oleh teman-teman semua ya, mengenai mereka kan sempat ngupdate migrasi ya, karena memang ini migrasinya itu bukan kayak migrasi kayak koin yang supply-nya banyak tiba-tiba dimigrasi jadi dikit, nggak kayak gitu ya. Ini yang dimaksud adalah migrasi dari PAU token ke PAU coin ya. Seperti layaknya token-token lainnya lah ya, yang tadinya berdiri di ERC20 karena dia memiliki blockchain sendiri, akhirnya dia migrasi ke blockchainnya. Intinya seperti itu teman-teman ya, migrasinya.
Oke, jadi kita langsung aja untuk ke ini ya teman ya, ke apa namanya, informasi mengenai migrasi si PAW ini. Sebentar gue translate dulu. Oke, di sini gue akan coba apa namanya, ngebahas yang inti-intinya aja teman ya. Jadi di sini membuka masa depan dengan migrasi multi rantai PAW Chain teman ya. 17 Februari 2024 ini ya untuk informasinya. Jadi udah dari kemarin sebenarnya ini ya, sorry gue baru bisa ngebahas teman ya. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat ya di grup Telegram gue, ini sudah gue infokan ya semenjak ada info migrasi Paucoin ini, itu langsung gue infoin gitu teman ya. Dan sempat kemarin ada yang tanya ya, kalau nggak salah di grup ini di komentar ya, di kolom komentar ini dari, bukan tanya sih ya, dia lebih berkomentar gitu ya. Ini ya dari Mas Wandi ya, punya siapa yang mau dibakar toh bos katanya. Gue nggak tahu ini yang di komentar yang apa, mungkin pembakaran PAW ya. Karena kalau misalkan memang yang dikomentarin pembakaran PAW ya, jadi memang PAW itu memiliki sistem pembakaran nggak kayak token lainnya ya. Kalau token lain kan pembakaran dikirim ke dompet mati gitu teman ya. Tapi kalau PAW enggak teman ya. Jadi pembakaran yang dimaksud pembakaran untuk PAW ini ya. Jadi dia itu suplainya akan dikunci ya, dikunci sebagai likuiditas ya di berbagai rantai gitu teman ya. Karena memang fokus utama dari si PAW Chain ini nantinya itu mengarah ke interoperabilitas ya. Jadi PAW dirancang untuk menjadi deflasi dalam berbagai cara. Semua utilitas kami dirancang dengan sedikit biaya untuk pembendaharaan ya. Departemen Keuangan akan menggunakan biaya ini untuk membeli kembali PAW ya, atau nge-buyback PAW dan mengunci ke likuiditasnya di berbagai rantai. Seiring waktu, hal ini akan mengurangi jumlah PAW yang tersedia untuk dijual di pasar sekaligus menyediakan likuiditas bagi pembeli secara chain teman ya. Jadi cara ini yang akan diterapkan PAW untuk mengurangi suplainya kawan ya teman. Jadi pembakarannya itu seperti ini caranya ya. Jadi bukan PAW dikirim ke dompet mati, ini bukan seperti itu. Jadi dia lebih menjadikan likuiditas di berbagai rantai ya, dan PAW-nya itu dikunci gitu teman ya. Jadi nanti semakin banyak ngebreak ya di berbagai rantai tersebut ya teman, maka semakin banyak pula PAW yang akan terkunci ya untuk dijadikan likuiditasnya. Karena kan memang sistem, kalau nggak salah ya, sistem dari PAW itu nantinya di berbagai rantai itu dia pakai kontrak pintar ya teman ya. Jadi untuk apa namanya, ngebungkus PAW-nya itu menjadi WPAW kalau nggak salah. Nanti bakal kita cek aja ya di apa namanya updateannya ini. Ya, di sini ya teman ya. Tujuan satu PAW Chain adalah interoperabilitas ya. Jadi ya seperti yang udah gue infoin ya teman ya. Bahkan Binance sendiri juga nginfoin bahwa masa depan dari blockchain adalah interoperabilitas. Karena kalau kita lihat makin kesini tuh banyak banget para project crypto itu yang menciptakan blockchain gitu teman ya. Jadi rasanya kayak kurang banget ketika banyaknya blockchain tapi nggak bisa interaksi atau lebih independen, itu kan lucu gitu ya. Jadi makanya masa depan blockchain itu adalah interoperabilitas. Artinya meskipun beda blockchain, mereka bisa berkomunikasi, transfer data dengan bebas. Intinya seperti itu gitu teman ya. Makanya untuk saat ini PAW itu fokus ke interoperabilitas ya. Jadi di sini juga dijelaskan katanya, meskipun tahun 2021 ya adalah upaya untuk menjadi solusi lapisan 2. Nah, katanya di tahun 2024 ini mereka telah mengalihkan fokus ke interoperabilitas, teman. Katanya banyak pengembangan yang bertujuan untuk membangun konektivitas antara berbagai rantai ya, dengan menerapkan basis kode yang identik di berbagai platform blockchain yang berbeda. Ya, jadi tujuannya itu dialih fokuskan ya, bisa dibilang ya teman ya. Kalau dulu kan tujuannya ingin menjadi lapisan 2 ya, solusi lapisan 2. Tapi di tahun 2024 ini dia mengalihkan fokus ke interoperabilitas ya teman. Nah di sini kan ada apa namanya ini, layer 3-nya ya. Ini layer 3 kami membentuk hubungan langsung antara likuiditas PAW Chain dan chain lainnya, sehingga persentase tertentu dapat dialokasikan digunakan sebagai likuiditas untuk masing-masing chain ya teman ya. Jadi penghubung likuiditas dari si PAW Chain nanti melalui layer 3-nya ini ya teman ya.
Karena kalau kita lihat ya, blockchain dari project blockchain dari PAU ini ada 3 lapisan ya teman ya. Jadi lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Ya, berbagai lapisan dan cara kerjanya katanya. Jadi lapisan 1 itu katanya di sini untuk dasar tempat ya, pengguna dapat membuat dApps dan membangun layanan mereka ya. Katanya ini tuh dirancang untuk menyaingi kayak solusi layer 1 ya, atau blockchain layer 1 gitu. Ya, jadi lapisan blockchain si PAU ini nantinya dibuat ya untuk menyaingi solusi layer 1 gitu teman. Artinya dApps nanti juga bisa mendirikan sebuah project ya, mungkin project-project kripto bisa berdiri di atas jaringan PAU Chain ini nantinya ya teman ya, karena solusi yang dibuat itu untuk menyaingi layer 1, intinya seperti itulah teman ya. Dan untuk lapisan 2 itu menggunakan rollup ZK ya, ini lebih ke transaksi ya, cepat ya, transaksi cepat. Biasanya rollup ZK ini digunakan banyak digunakan kalau saat ini ya, itu di blockchain layer 2 dari Ethereum gitu ya, seperti Optimism, Arbitrum, teman ya, dan lain-lain ya, kayak Polygon ya. Jadi mereka kebanyakan menggunakan rollup ya. Memang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk stabilitas transaksi ya, kecepatan transaksinya itu sendiri, dan biaya fee-nya yang murah gitu ya, dengan menggunakan rollup gitu teman ya. Nah, untuk lapisan yang ketiga ini katanya ini terdiri dari sistem buku besar ya, atau lebih ke penyimpanan ini kalau nggak salah ya. Tapi di sini uniknya ya, mereka itu beroperasi di luar kerangka mesin virtual Ethereum atau EVM ya. Jadi untuk mengenai batasan-batasan apa aja yang nggak bisa di EVM itu PAU nggak pengaruh, intinya seperti itu teman ya. Tapi mereka itu compatible dengan EVM gitu teman ya. Jadi mereka nggak terpengaruh dengan batasan-batasan yang udah dibuat ya di virtual Ethereum EVM, tapi dia compatible gitu ya, atau bisa bersinergi lah dengan kode EVM ini. Jadi ini cukup bagus kalau menurut gue pribadi. Jadi sekelas PAU gitu ya, token yang bisa dibilang supply-nya cukup micin, tapi dengan projectnya yang nggak kaleng-kaleng seperti ini gitu temen ya. Makanya ini adalah alasan gua ya, bahwa PAU ini tinggal ningkatin komunitas ya, dan apa namanya, brandnya itu ya, untuk likuiditasnya itu ya. Kalau untuk brand atau likuiditasnya itu ya nanti kita tinggal tunggu mainnetnya aja ya teman, karena memang brandnya si PAU ini kan nantinya PAU akan dikunci sebagai likuiditas di berbagai rantai gitu ya teman ya. Jadi kalau mengenai supply PAU itu gue rasa ketika mainnet, supply PAU akan berkurang cepat gitu ya teman, karena sebagian supply PAU ini nantinya akan dijadikan likuiditas di berbagai rantainya dan dikunci gitu teman ya. Oke, dan itu juga bisa mengurangi supply PAU dan menjadikan likuiditas di berbagai rantai. Makanya gue rasa ketika mainnet nanti ya, gue rasa supply PAU akan berkurang cepat banget atau kenceng gitu teman ya. Dan saat ini gue rasa fokus PAU untuk membangun pondasi dan meningkatkan komunitasnya. Kalau gue rasa seperti itu teman ya. Ini untuk perkembangan PAU ya teman. Jadi banyak sekali ya teman, ini update-annya gila nih ya. Rantai PAU memungkinkan pembatasan baru migrasi ke PAU Coin gitu teman ya. Jadi ini banyak sekali ya. Pokoknya kalian bisa baca-baca sendiri, nanti untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi. Jadi di sini gue cuma cuma baca-baca sekilas aja ya. Jadi ini bagaimana pasokan itu dimulai ya. Jadi nantinya kenapa PAU nantinya ini kan untuk pembakarannya itu kan dijadikan likuiditas ya, likuiditas di berbagai rantai. Jadi mereka itu mensimulasikan seperti ini ya pohonnya ya, pohon simulasinya. Jadi mereka itu kan nantinya akan menerapkan kontrak ya, jadi kontrak pintar di berbagai rantai gitu teman. Tapi di sini ya, di berbagai rantainya ini dalam bentuk WPAU ya teman ya, WPAU, dan masing-masing rantai itu suplainya 1 kuadriliun gitu teman ya, WPAU ya, atau PAU yang dibungkus kayak seperti itulah ya. Tapi ini diterapin kontrak pintar lah teman ya. Jadi kontrak pintar ini kan masih ke lock ya, ini 1 kuadriliun di locknya di semua jaringan blockchain itu di lock semua. Nah, lock ini nggak akan kebuka kalau nggak ada transaksi break ya. Jaminan untuk WPAU ini apa bang? Jaminan WPAU ini ada nantinya PAU Coin ini ya, jaminan dari WPAU yang dikunci ini. Jadi ketika ada break ya, maka likuiditas dari 1 kuadriliun PAU ini nantinya akan menjadi dilikuidasi di rantai tersebut gitu teman ya. Intinya seperti itulah pokoknya
ya. Nah, di sini PAU ERC token discontinue ya. Contoh tampilan dalam 1 tahun. Misalkan nah di sini nih ya. Jadi memang masing-masing apa namanya? Chain ya, di sini ada BNB chain, Ethereum chain, Matic chain ya. Jadi memang disediakan 1 kuadriliun semua ya dalam bentuk WPAU, teman-teman. Ya. Nah, di sini kan ada yang 500 supply di lock ya, dan 500 supply ini di unlock ya. Ini di PAU chain-nya ya. Dan di sini juga ada 900 triliun di lock ya, 100 triliun di lock. Nah, apa perbedaannya di lock sama di unlock gitu ya. Nah, di sini mereka juga menjelaskan, teman-teman ya. Oke. Nah, sini ya. Katanya di sini tuh pasokan yang terkunci ya adalah kuantitas yang berpotensi ditransfer ke rantai tersebut ya. Koin dari persediaan terkunci tidak bernilai sampai dijembatani. Nah, ini seperti yang udah gue jelasin tadi ya, teman. Ya. Jadi koin yang dikunci di sini ya, atau misalkan ini di BNB Chain ya 900 triliun lock ya. Jadi ini koin nggak ada nilainya sampai nantinya di jembatan nih ya, di PAU break ini gitu, teman ya. Nah, nanti ketika udah di break ya, udah di jembatani ya, teman, maka PAU nantinya yang PAU yang asli nih, bukan WPAU ya, tapi ya PAU yang asli atau PAU coin lah intinya ya, karena ini kan menunggu mainnet. Ini kalau udah mainnet ya, ini analisa kalau udah mainnet. Nanti ketika PAU ini udah mainnet ya, maka PAU coinnya ini nantinya dijadikan likuidasi ya, atau likuidasi di BNB Chain ya, untuk mengcover WPAU ini gitu, teman. Misalkan pengen pakai WPAU di BNB Chain gitu ya, teman ya, maka koin PAU Chain yang asli ini dijadikan likuidasi dan terkunci di sini. Nah, itu adalah sistem pembakaran dari PAU ya. Jadi pembakarannya itu nggak dikirim ke dompet mati, melainkan dikunci di berbagai chain untuk dijadikan likuidasi. Jadi secara otomatis ya, secara otomatis supply PAU ini nantinya akan berkurang semakin banyaknya chain yang diterapkan gitu, teman ya. Jadi misalkan kalau di sini contohnya BNB Chain, Ethereum dan Matic ya. Misalkan ada 500 atau 1000 chain yang diterapkan PAU chain ini gitu, teman, dengan kontrak WPAU ini ya, gue rasa supply PAU makin cepat berkurang ketika banyaknya transaksi di chain ini ya, teman, di chain Ethereum atau di chain, di berbagai chain lah ya, banyaknya transaksi di berbagai chain. Intinya seperti itu ya, teman ya, untuk sistem burn juga pola penguncian atau pola menyediakan likuiditas di berbagai rantai untuk PAU ya. Nah, ini mengenai pengumuman migrasi juga nih ya. Ini pengumuman migrasi, tanggal migrasi akan diumumkan sejak jauh sebelumnya ya, sehingga pemegang token dapat bersiap-siap gitu, teman ya. Jadi ini kan migrasinya masih lama ya, nunggu mainnet yang pasti ya. Nah, tapi nanti mereka akan janji akan mengumumkan sebelum migrasi itu terlaksana. Intinya seperti itu. Nah, mengenai unlock ya, token unlock itu katanya udah dibuka cuy, udah dibuka katanya si developernya, teman ya. Katanya kan unlocknya ini kan 192 triliun, teman ya. Banyak 192 triliun PAU swap akan dilepas dari kunci keuangan tim dan digabungkan dengan 36 triliun PAU swap di dompet multisig pembendaharaan. Ya, sehingga berjumlah sekitar 228 triliun, teman ya, di token PAU swap-nya ini, teman ya. Nah, di sini pembuatan kontrak ya, kontrak PAU WPAU baru akan mencetak 1 kuadriliun token WPAU ke dalam dompet multisig pembendaharaan di Ethereum. Distribusi dan penjembatanan ya, teman ya. Katanya nantinya dari token WPAU yang dicetak 228 triliun ini akan dialokasikan di menjembatani rasio 1:1 ya, dengan 202 triliun yang dicadangkan di pembendaharaan. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan yang di sini nih, teman. Ya, yang di sini nih ya. Jadi jumlah yang token yang akan di-unlock ya 192 triliun plus 36 triliun, itu jumlahnya kan 228 triliun. Nah, 228 triliun nantinya akan dialokasikan untuk menjembatani dengan rasio 1:1 ya, di berbagai chain, teman. Ya, seperti misalkan di sini ya. Karena di berbagai chain ini kan diterapkan kontrak 1 kuadriliun ya. Nah, kontrak ini nggak akan kebuka ketika nggak ada transaksi break. Intinya seperti itu. Ketika ada transaksi break,
maka token PAU Coin yang asli itu akan menjadi likuiditas ya, atau menjadi likuidasi di berbagai chainnya itu temen ya, untuk mengcover WPO-nya itu tadi, untuk sebagai jaminan WPO-nya itu tadi. Jadi tergantung nantinya ya, kalau misalkan semakin banyak PAU ini digunakan di berbagai chain dengan kontrak WPO ini ya, dan makin banyak transaksi di berbagai chain tersebut ya, otomatis PAU ini, suplai PAU makin cepat berkurangnya. Itu seperti itu. Oke, kalau kita scroll ke bawah ya, ini banyak banget, kalian bisa baca-baca sendiri. Dan di sini juga ada peta jalan ya. Nah, selesaikan PAU chain V1 beta testnet layer 1, layer 2, layer 3. Nah, ini ya. Jadi kalau gue lihat updatean yang mana nih? Yang ini nih. Nah, yang ini ya, katanya kapan? This week, minggu ini ya. Hello world ya, halo dunia ya. Gue rasa ini erat kaitannya dengan ini nih. Selesaikan PAU chain V1 beta testnet ya, L1, L2, L3 ya. Jadi gue rasa ini akan segera dilakukan oleh tim PAU ya, beta testnetnya ini, karena ini yang benar-benar yang ditunggu-tunggu ya. Kemudian mereka akan membuat dompet ya, custom V1 beta testnet. Jadi di kuartal 1, 2, di tahap 1 ya, di Februari ini itu mereka masih fokus untuk beta testnet semua ya, dari segi break wallet semua nah teman ya, masih beta testnet. Dan di bagian 2 ini di Maret ya, swap PAU custom ya, kumpulan likuiditas multi rantai L1 ini juga masih beta. Jadi semuanya masih beta ini teman ya, sampai Mei, Juli, Juni ya, mereka masih perilisan beta. Jadi gue rasa di tahun ini roadmapnya tuh masih beta semua ya, masih beta. Jadi ini sudah mendekati mainnet, dan ini sampai November. Nah pertanyaannya, November ini kan udah momen-momen bull run ya, dan gue rasa Januari 2025 ini momen bull run tuh ngepamnya gitu ya, market gitu teman ya. Dan ketika nantinya PAU mengumumkan mainnet pas di momen bull run, ini akan boom, gue rasa ya, ini akan boom ya. Karena kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat nih di sini teman ya, hebatnya PAU itu ya, hebatnya PAU, dia meskipun project micin, tapi mereka itu meskipun ada project blockchain gini ya, mereka itu udah janji nggak akan mengurangi suplainya sama sekali. Artinya suplainya itu masih tetap 1 kuadriliun, dan saat ini holdernya baru 10.000 cuy. Artinya ini harganya masih rendah banget kalau kita lihat secara project mereka, projectnya seperti ini kerennya gitu ya temennya. Dan mengenai hasil chartik mungkin nggak usah gue sebutin, ya, kalian udah tahu hasil chartiknya itu udah ngalahin project blockchain yang market capnya itu billion, kelas billion, sedangkan PAU market capnya baru 12 juta sampai 10 juta sampai 12 juta, kan gila ya, crazy ya. So menurut gue pribadi, ketika memang bener feeling gue, ketika PAU mampu mengumumkan mainnet di akhir tahun ini atau enggak di Januari 2025, PAU ini akan meledak cuy. Ini kalau feeling gua ya, kalian harus riset ya, riset pribadi mengenai PAU ini. Kalau mengenai hasil chartik ya, kalian bisa cek sendiri ya. Kalau kalian nggak percaya hasil chartiknya, kalian bisa cek sendiri gitu temen ya. Crazy lah hasil chartiknya, itu crazy banget untuk PAU. So melihat dari banyaknya project dari PAU ini, kalian bisa lihat ya, dan perkembangan mengenai migrasinya tadi temen ya. Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman. Oke, dan tetap sebelum gua akhirin video ini ya, di sini ada disclaimer on ya teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia memberikan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.